Halo sahabat pencinta lebah, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas hama apa saja yang biasa ditemui atau yang biasa menyerang kelanceng atau kelulut. Yang saya pelihara ini trigger lebah Tetragonula rapiset. Yang saya alami dan yang sempat pernah saya lihat, hamanya yang pertama adalah capung para sahabat. Jadi si capung itu hinggap di bunga, hinggap di ranting, melihat pergerakan daripada lebah itu sendiri, dan penyerangannya pun terhadap lebah cukup cepat sekali para sahabat. Jadi langsung ditangkap. Jadi jikalau banyak capung ya, antisipasinya. Jadi si penyimpanan tanaman itu disimpan naik turun seperti itu agar menyulitkan capung untuk menyerang lebah. Ya setidaknya itu mengurangi para sahabat ataupun kita menangkap capung tersebut. Jadi kalau terlihat banyak capung ya, kalau kita sedang istirahat, kalau sedang apa, bisa ditangkap saja untuk mengantisipasi, walaupun tidak memakan sampai puluhan lebah atau puluhan kelanceng, tapi setidaknya mengurangi jumlah daripada koloni kelanceng dalam stup tersebut. Yang kedua yang pernah saya lihat yaitu sore hari, cicak. Nah, kalau cicak ini biasanya para sahabat, karena cicak itu bisa lompat, jadi sangat menyulitkan kita bagaimana untuk mengendalikannya. Suka melompat, karena sup saya itu disimpan, ditempel di dinding, jadi suka lompat dan suka merayap sampai di mulut daripada lubang lebah tersebut. Jadi suka makanin. Nah, antisipasinya karena sangat menyulitkan ya, sering-sering dikontrol lah para sahabat. Utamanya kalau sore menjelang malam, biasanya itu suka menyerang, suka ada terlihat di stupnya. Nah, kemudian semut para sahabat. Kalau di rumah saya ini semut yang hitam para sahabat. Jadi si semutnya itu suka, mungkin karena penciumannya tajam, jadi pasti saja ada. Hanya untuk semut itu pengendaliannya cukup mudah, yaitu kita tinggal menggunakan, kalau disimpan di bawah, menggunakan penyangga, bisa diolesin oli, atau di bawahnya bisa memakai air kalau disimpan di meja seperti itu, jadi kaki mejanya pakai air, ataupun bisa menggunakan kapur ajaib. Kalau saya menggunakan kapur ajaib karena si stupnya menempel di dinding, jadi bisa menggunakan kapur ajaib. Dan juga oli, sering-sering kita mengolesi tiang daripada stup lebah tersebut menggunakan oli para sahabat, ataupun di bawahnya air kalau jika khawatir mengkontaminasi tanah, tapi sedikit saja, tidak perlu banyak. Yang penting kita bisa melakukan pengecekan secara berkala para sahabat untuk semut ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah laba-laba para sahabat. Saya menyaksikan sendiri, kebetulan saya sedang memegang handphone jadi saya shoot. Untuk laba-laba ini biasanya membuat sarang atau membuat jaringnya di sekitaran stup. Nah, di sekitaran stup atau di ujung-ujung stup itu biasanya suka diem juga. Dan itu khawatirnya kelulut kita atau kelanceng kita masuk kena jebakan jaring mereka. Selain di dekat stup juga, di tanaman-tanaman kita sering memasang jaring di situ karena mungkin merupakan ekosistem ya. Sebaiknya kita sering-sering kontrol daripada vegetasi lebah. Kita awas-awasi sajalah laba-labanya, si jaring-jaringnya kita angkatin saja, kita rusakin saja, karena ya lumayan kalau satu sarang, kalau satu jaring satu lebah, kalau jaring satu laba-laba itu terjebak satu lebah, ya kasihan juga para sahabat. Dan terus jikalau stup kita terutama itama, kalau yang disimpan di bawah itu rawan sekali kodok para sahabat. Kodok itu biasanya kalau sore-sore atau malam, karena kalau malam hari juga biasanya lebah ada penjaganya di corongnya itu. Biasanya menyerang lebah-lebah penjaga si kodok itu. Nah itu ya kalau bisa ditangkap atau diusir supaya menghindari pengurangan koloni lebah tersebut para sahabat. Nah, mungkin sekian para sahabat apa saja hama yang saya temui selama saya memelihara lebah tersebut, yaitu yang sering saya temui. Jadi silakan
Kalau para pencinta lebah ingin merawat lebahnya, maka sering-sering kontrol secara berkala lebah maupun vegetasinya. Nah, mungkin sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.